Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilang Kesuma. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul ketahanan nasional. Sebelum itu, saya ingin memberitahu sebelumnya rekan saya bernama Priyatno tidak bisa membuat video tugas bersama saya dikarenakan masalah pribadi. Di sini saya akan menjelaskan langsung soal ketahanan nasional. Yang pertama, pendahuluan dan konsep dasar. Latar belakang. Ketahanan nasional adalah kekuatan utama untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan mewujudkan cita-cita nasional. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ancaman tidak hanya militer, tapi juga ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Definisi ketahanan nasional. Menurut Lemhanas, kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Tujuan utamanya menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Selanjutnya landasan, tujuan, dan fungsi. Landasan ketahanan nasional ada 4. Yang pertama, landasan ideal Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Yang kedua, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi. Landasan visional, cita-cita nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, landasan konseptual, wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa. Tujuannya menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Fungsinya ada 3, sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan nasional, sebagai alat ukur kekuatan bangsa di berbagai bidang, sebagai dasar membangun kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Adapun unsur-unsur ketahanan nasional, yang pertama adalah Trigatra. Sebelum itu saya akan menjelaskan konsep Astagatra. Ketahanan nasional terdiri dari Astagatra, yaitu dengan aspek kehidupan nasional yang saling berhubungan. Dibagi menjadi 2, yaitu Trigatra atau alamiah dan Pancagatra atau sosial. Saya akan menjelaskan Trigatra terlebih dahulu. Trigatra atau unsur alamiah. 3 unsur yang bersifat statis dan melekat pada negara. Ada 3. Yang pertama, letak dan kedudukan geografis. Indonesia memiliki posisi strategis di antara 2 benua dan juga 2 samudra. Saat keadaan dan kekayaan alam, sumber daya alam yang melimpah perlu dikelola secara berkelanjutan. Kondisi dan kemampuan penduduk, kualitas dan kuantitas SDM sebagai penentu kekuatan bangsa. Selanjutnya, unsur-unsur ketahanan nasional yang Pancagatra. Pancagatra atau unsur sosial. 5 unsur yang bersifat dinamis dan mencerminkan kehidupan masyarakat. Yang pertama ada ideologi, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang harus dipertahankan. Kedua, politik, pentingnya sistem politik yang demokratis dan stabil. Ketiga, ekonomi, sistem yang adil, mandiri, dan berkeadilan sosial. Yang keempat, sosial budaya, nilai budaya dan persatuan yang memperkuat jati diri bangsa. Yang terakhir, pertahanan dan keamanan atau HANKAM, kekuatan TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas nasional. Prinsip dan faktor yang mempengaruhi. Prinsip-prinsip dasar pengembangan ketahanan nasional berpegangan pada beberapa prinsip inti. Ada 4. Yang pertama, kemandirian, berdiri di atas kemampuan bangsa sendiri. Kedua, kesejahteraan dan keamanan, 2 hal yang saling melengkapi dan menjadi tujuan bersama. 3. Komprehensif dan integral, menyeluruh di semua bidang kehidupan. Dan terakhir, kekeluargaan, mengutamakan kepentingan bersama dan semangat gotong royong. Selanjutnya, faktor-faktor kunci yang mempengaruhi ada 5. Yang pertama, kestabilan politik dan pemerintahan, pertumbuhan ekonomi nasional dan yang adil dan merata. Yang ketiga, kualitas pendidikan dan moral masyarakat. Keempat, kesadaran bela negara dan nasionalisme. Kelima, kemajuan teknologi, informasi, dan keamanan cyber. Selanjutnya, strategi penguatan dan tantangan globalnya. Strategi penguatan ketahanan nasionalnya ada beberapa langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan. Yang pertama, penguatan ideologi, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti upacara pada hari Senin.
Yang kedua, peningkatan SDM, meningkatkan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, ketahanan ekonomi, mengembangkan ekonomi mandiri dan kreatif, di mana sekarang banyak cara untuk meningkatkan ekonomi kita dengan berjualan lewat live TikTok ataupun Shopee. Keempat, keamanan digital, memperkuat pertahanan dan keamanan nasional, termasuk keamanan digital. Yang terakhir, supremasi hukum, menegakkan supremasi hukum dari keadilan sosial. Tantangan ketahanan nasional di era globalisasi, pengaruh budaya asing yang dapat melemahkan nilai-nilai nasional. Contoh seperti K-pop, anime, drama-drama Cina singkat yang biasa ditonton orang di YouTube ataupun TikTok. Tapi itu bisa berpengaruh kalau dikonsumsi secara berlebihan. Selanjutnya, ancaman cyber dan penyalahgunaan teknologi informasi. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi global yang memicu ketergantungan. Yang keempat, isu radikalisme dan terorisme. Apalagi yang lagi berita terbaru soal anak SMA yang melakukan pengeboman di sekolahnya sendiri, itu salah satunya seperti kasus terorisme. Kelima, menurunnya semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya yang pertama, ketahanan nasional adalah kekuatan menyeluruh suatu bangsa dalam menjaga eksistensi dan kedaulatannya. Yang kedua, konsep ini mencakup seluruh aspek kehidupan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Yang terakhir, bangsa Indonesia harus terus memperkuat ketahanan nasional agar mampu menghadapi berbagai ancaman global tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai Pancasila. Saran, peran aktif warga negara. Seluruh warga negara harus berperan aktif, mulai dari menjaga persatuan, meningkatkan kualitas diri, hingga menanamkan nilai cinta tanah air. Tanggung jawab pemerintah. Pemerintah perlu memperkuat sistem ekonomi, pertahanan, dan pendidikan agar Indonesia menjadi bangsa yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing tinggi di dunia internasional. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, kalau ingin bertanya silakan komen di bawah. Yang pertanyaan paling menarik saya akan jawab di komen. Terima kasih.